Tim vaksinatornya adalah dari Puskesmas Sarangan. Halo CSCS-ku, bertemu lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film, sebuah konten bangsat yang semoga saja bisa menemani CSCS-ku di masa corona yang tak kunjung mereda, oke? Kali ini gue akan kembali meringkas gerakan skena punk dari berbagai negara dengan segudang persoalan sosial politik yang dihadapi mereka. Oke CSCS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, sayang kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Do you think the Americans are smart enough to bring up something like punk? It's about aggression in Europe. It was definitely London. Scene dibuka oleh komunitas punk yang muncul di London pada pertengahan tahun 1970-an. Punk berasal dari semua kelas budaya dan ekonomi yang membawa ideologi kebebasan individu, anti-otoritarianisme, etika DIY, non-konformitas, kolektivisme, anti-korporat, dan anti-pemerintahan. Dibandingkan dengan gerakan subkultur lainnya, ideologi punk lebih dekat dengan kesetaraan gender yang membuat wanita ikut memberi kontribusi yang signifikan dalam gerakan tersebut. Meskipun subkultur punk sebagian besar didominasi oleh kulit putih, namun mereka yang anti rasis banyak dari kelompok kulit hitam, Latin, dan Asia yang telah berkontribusi pada pengembangan subkultur punk. Tetapi ada juga beberapa kelompok yang memiliki individu dari subkultur punk. Mereka memiliki pandangan berbeda dengan bergabung dengan kelompok sayap kanan. Tapi kelompok sayap kanan tersebut telah ditolak oleh hampir semua subkultur punk karena pandangan seperti itu bertentangan dengan etos asli dari subkultur punk. Lalu muncullah anarko-punk sebagai bagian dari gerakan punk yang dilakukan oleh kelompok band dan individu yang secara khusus menggambarkan ide-ide anarkisme. Dengan kata lain, anarko-punk adalah sebuah subkultur yang menggabungkan musik punk dengan gerakan politik anarkisme. Walaupun tak semua punk identik dengan anarkisme, namun anarkisme memiliki peranan yang signifikan dalam gerakan punk. Punk juga memberi pengaruh besar pada wajah dunia anarkisme kontemporer. Beberapa band punk yang berpengaruh dianggap sebagai pelopor dari gerakan anarko-punk adalah Crash, Conflict, The X, dan Subhuman. Dan beberapa isu politik yang banyak diangkat oleh anarko-punk seperti dukungan terhadap gerakan anti perang, hak satwa hidup, feminisme, isu lingkungan, kebersamaan, dan anti-kapitalisme. Punk awal di Inggris mengekspresikan pandangan nihilistik dan anarkis dengan slogan No Future. Namun, berbeda dengan punk di Amerika. Mereka memiliki pandangan berbeda terhadap nihilisme dan kurang anarkis dibanding punk di Inggris. Nihilisme punk diekspresikan dengan merusak diri sendiri dengan menggunakan narkoboy. Beberapa orang menganggap jika mereka yang mengekspresikan nihilisme dengan cara tersebut, mereka hanya mengadopsi punk karena atribut gayanya, namun tak memahami nilai-nilai dan filosofi punk yang mendasar. Kemudian penampilan punk awalnya mengadaptasi dari objek sehari-hari seperti pakaian robek yang disatukan dengan peniti dan menghiasi dengan spidol atau cat. Vivienne Westwood, seorang desainer, membuat pakaian punk yang lebih elegan untuk butik Malcolm McLaren, manajer Sex Pistols yang membuka butik di Kings Road yang terkenal sebagai Sex. Saat itu banyak punk yang mulai meniru pakaian tersebut, seperti celana jeans ketat, celana kotak-kotak, jaket kulit yang diberi pin, sepatu boot Dokmar, atau sepatu boot tentara. Dan mereka juga kadang-kadang mengenakan pakaian yang menampilkan swastika untuk nilai provokasi. Tapi kebanyakan punk kontemporer yang anti rasis, mereka lebih memilih memakai simbol swastika yang dicoret daripada pro-Nazi. Beberapa punk memotong rambut mereka menjadi mohawk atau burning dengan mewarnai rambut mereka. Tetapi ada juga beberapa punk yang anti-fashion, memilih tampil dengan apa adanya, seperti kaos polos dan celana jeans polos, daripada pakaian yang lebih rumit dan rambut dicat berduri seperti rekan-rekan punk yang berada di Inggris. Saat itu mereka beralasan bahwa punk harus diidentifikasikan oleh musik atau ideologi, bukan soal style.
Hal itu bisa dilihat dari gerakan hardcore punk di Amerika pada tahun 1980-an. Banyak kelompok yang mengadopsi tampilan berdasarkan pakaian jalanan dan pakaian kelas pekerja. Gaya hardcore punk di tahun itu kontras dengan gaya busana punk awal yang lebih provokatif yang memakai aksesoris. Saat itu ada dua gaya tarian yang paling melekat dengan citra punk seperti pogo dan moshing. Pogo adalah tarian di mana seseorang menari dengan melompat-lompat di tempat atau bergerak. Nama pogo diambil dari pogo stick karena kemiripan tarian tersebut dengan menggunakan alat pogo stick yang dirancang untuk melompat-lompat. The world's first powerized pogo stick. That's right, a newly designed gasoline engine powers the hop rod and fires you back up every time. I'm gonna call her on the telephone. Have her over 'cause I'm all the... Versi umum dalam tarian pogo di mana seseorang menjaga tubuh mereka yang kaku, lengan kaku dan kaki berdekatan. Tarian pogo terkait erat dengan punk rock dan merupakan pendahulu dari moshing. Kemudian moshing adalah tarian di mana seorang mendorong atau membanting satu sama lain. Tarian tersebut bisa dikaitkan dengan genre musik agresif seperti hardcore punk dan thrash metal. Saat itu, ska punk juga mengembangkan dan mempromosikan versi tarian terbaru yang mereka sebut sebagai skanking. Lalu tarian hardcore atau yang disebut dengan slam dancing adalah perkembangan selanjutnya yang dipengaruhi oleh semua gaya tarian pendahulunya. Slam dancing lebih suka menghancurkan yang melibatkan orang-orang saling meninju di dada dan tubuh mereka saat bergerak di area mosh pit. This is called slam dancing. While it may look dangerous, dancers say that... Kemudian, subkultur punk juga telah menghasilkan banyak puisi dan prosa. Dan selain itu, punk juga memiliki pers bawah tanah sendiri dalam bentuk Zain Punk yang bertujuan untuk menampilkan berita, gosip, kritik budaya dan wawancara tentang gerakan yang sedang terjadi. Zain Punk adalah majalah produk DIY yang didedikasikan untuk subkultur punk atau hardcore. Beberapa Zain Punk awal yang berpengaruh untuk penyebaran subkultur punk dan hardcore saat itu seperti Maximum Rock and Roll, Punk Planet, dan No Cure. Setelah itu, ada beberapa orang yang membuat novel, biografi, otografi, dan buku komik menulis tentang punk yang membuat punk menjadi sangat populer. Seperti komik berjudul Love and Rockets yang menggunakan plot gerakan punk Los Angeles. Dan di pra-internet, Zain juga mempunyai peranan penting dalam penyebaran informasi era punk. Dan di gerakan hardcore, mereka memberi wawasan ke orang-orang seluruh dunia tentang pergerakan punk dan hardcore yang sedang terjadi. Dampak dari gerakan itu, punk telah menyebar ke banyak negara di dunia. Kelenturan ekspresi musik yang menjadikan media ideal untuk interpretasi lintas budaya. Di Meksiko, budaya punk merupakan fenomenal di kalangan pemuda kelas menengah ke bawah. Banyak dari mereka yang pertama kali mengenal musik punk saat mereka melakukan perjalanan ke Inggris. Di Meksiko, karena biaya untuk masuk ke universitas negeri tergolong murah, jadi sebagian kecil punk Meksiko adalah mahasiswa. Ada sekitar 5.000 anak muda yang menjadi punk aktif di kancah subkultur punk di Meksiko saat itu. Mereka juga sering mengadakan pertunjukan bawah tanah setiap minggu agar pergerakan mereka tetap konsisten. Kemudian di Rusia, subbudaya punk anti kemapanan telah menarik perhatian orang-orang Rusia selama beberapa dekade. Secara musikal, suara punk rock menjadi sarana untuk melawan musik disco Rusia yang banyak dipengaruhi oleh lagu-lagu rejim-rejim Soviet. Pemerintahan Rusia saat itu juga sangat menekan gerakan punk di Rusia hingga melarang memutarkan musik-musik mereka di semua stasiun radio yang ada di Rusia. Lalu kemunculan Yegor Lotov
dan bandnya bernama Grasdenskaya Obrona membawa pengaruh penting untuk gerakan punk bawah tanah di Rusia. Atas kontribusinya, Yegor Lotov dianggap oleh banyak orang sebagai pendiri punk di Rusia. Lalu, muncul band bernama Sektor Gaza, membuat punk menjadi populer di Rusia. Mereka menciptakan genre yang disebut kolkhoz punk, yang memadukan unsur-unsur kehidupan desa, musik etnik ke dalam musik punk. Lalu band bernama Korol Aysat membuat warna baru untuk punk dengan tampilan punk horor, dan mereka menggunakan kostum yang sangat unik. Lirik mereka dibentuk seperti dongeng yang membuat mereka menjadi berbeda. Band ini menjadi salah satu band legendaris dan paling dihormati di dalam sejarah punk rock Rusia. Setelah itu, ekspresi subculture punk yang lebih baru di Rusia muncul. Mereka adalah kelompok punk rock feminis bernama Pussy Riot. Mereka membawa tema lirik seperti feminisme, hak-hak LGBT, dan oposisi terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan pertunjukan gerilyanya di ruang publik di mana-mana. Pussy Riot telah mendapatkan ketenaran karena gerakan mereka yang kontroversial, menyebabkan mereka ditahan. Dan persidangan juga hukum yang diberikan kepada anggota Pussy Riot telah menimbulkan kritik yang signifikan, terutama di Barat, termasuk Amnesty International. Setelah itu, punk kemudian tiba di Afrika Selatan. Ketika gelombang pedagang Inggris disambut oleh pemerintah apartheid, mereka membawa pengaruh budaya seperti majalah musik Inggris yang mereka jual di Afrika Selatan. Punk Afrika Selatan berkembang di beberapa tempat seperti di Johannesburg, Durban, dan Cape Town. Di sana, mereka mengandalkan pertunjukan di kota-kota dan di jalan-jalan sebagai komposisi multiras. Partisipasi punk dalam politik adalah dasar dari subkultur punk di Afrika Selatan. Selama rejim apartheid, punk berperan penting untuk interaksi multirasial di Afrika Selatan. Namun karena lirik-lirik lagu punk dianggap bahaya untuk pemerintah, mereka pun menyensor lirik politik secara eksplisit. Bahkan lagu International News dari band Nationwide dilarang diputar karena lirik lagu tersebut menantang penolakan pemerintah Afrika Selatan untuk mengakui konflik rasial dan politik di negara tersebut. Di Afrika Selatan, subkultur yang berkembang kebanyakan menolak orang kulit putih untuk mengambil bagian dalam gerakan tersebut, seperti gerakan Resonance Afrika Thabo Mbeki yang mempersulit posisi orang kulit putih Afrika Selatan dalam masyarakat kontemporer. Namun, punk berbeda dengan subkultur yang ada di sana. Mereka memberi kesempatan kepada pemuda kulit putih untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan identitas minoritas mereka dengan punk. Karena itu, gerakan punk di Afrika Selatan telah menarik lebih banyak orang kulit putih kelas menengah. Lalu setelah itu, gerakan punk di Peru sangat aktif dan begitu populer. Punk Peru menyebut diri mereka sebagai Sebtes, yang diambil dalam bahasa Spanyol yang artinya bawah tanah. Mereka menggunakan rekaman kaset sebagai sarana untuk mengedarkan musik punk tanpa berpartisipasi dalam kekayaan intelektual formal dan industri produksi musik. Sebtes atau kelompok mereka secara eksplisit menentang pemerintahan Peru dan menganjurkan perlawanan anarkis yang menentang kemapanan budaya politik dan arus utama. Di Brazil, punk muncul untuk mempersatukan anak muda yang berjuang melawan rejim militer Brazil yang menindas. Banyak band punk yang mulai bermunculan untuk menyebarkan pengaruh punk ke seluruh Brazil seperti band Candetours de Kidaf, Carne Padre, dan Aborto Elétrico. Kemudian muncul punk rock di Kanada bersamaan dengan kemunculan punk rock Inggris dan Amerika. Kancah punk di Kanada telah menyebar ke seluruh negeri termasuk kota dan pedesaan. Di kota Vancouver memiliki skena punk dengan band-band seperti DOA dan Subhuman.
mereka mempunyai pengaruh penting untuk menyebarkan musik punk di Kanada. Kemudian di Kuba, subkultur punk disebut sebagai Los Frikis. Pada awalnya, subkultur punk di Kuba dianggap sebagai ancaman bagi kolektivitas masyarakat Kuba yang menyebabkan para frikis menjadi korban diskriminasi dan kebrutalan polisi. Di sana, mereka juga sering berkumpul di El Patio de Maria, sebuah pusat komunitas di Havana. Tempat itu merupakan salah satu dari sedikit tempat di kota yang mengizinkan band rock untuk bermain. Beberapa frikis juga berpartisipasi dalam tindakan gerakan pembangkangan politik di sana. Namun karena saat itu diskriminasi penegakan hukum yang sangat brutal kepada mereka, beberapa punk frikis memilih untuk menyuntikkan darah yang positif HIV ke dalam tubuh mereka agar mereka bisa hidup tanpa mendapatkan perlakuan brutal dari polisi Kuba. Lalu film pun selesai. Punk bukan hanya tentang aksesoris dan rambut mohak, tapi punk juga tentang pola pikir, kebebasan, dan menolak aturan yang mengekang. By Tukang Cuangki. Oke, CSCSku, terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. Nuhun cesku. Yuhu.